Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 bersama saya dengan Lazarus, di mana Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung bersama-sama kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, di mana kita akan membuka di dalam Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37 Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu ayat yang kita mau sama-sama tekankan. Di situ ada satu cerita di mana setelah Yesus mengajar di rumah ibadah di Kapernaum, Bapak Ibu Saudara, ada seseorang yang mengalami sakit. Bapak Ibu Saudara, di situ mari kita baca aja di ayat yang ke-33 Bapak Ibu Saudara ya. Begini bunyi firman Tuhan. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Nah, kerasukan setan Bapak Ibu Saudara. Dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ayat yang ke-35, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. 36, dan semua orang yang takjub lalu berkata, seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia ke mana-mana di daerah itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini ada satu kisah di mana setelah Yesus mengajar di tempat ibadah Kapernaum, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang mengalami kerasukan setan. Nah, dari kerasukan setan di situ berteriaklah orang-orang itu. Sebetulnya yang berteriak-teriak di situ itu di mana kuasa jahat sedang merasuki orang tersebut. Dia berkata, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu? Berarti Bapak Ibu Saudara, di sini mengisahkan iblis tahu Bapak Ibu Saudara. Iya, iblis tahu bahwa iblis saat itu akan mengalami hukuman dari Allah. Iya, dari murka Allah. Tetapi iblis juga berusaha Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ingin masuk di dalam neraka sendiri, karena neraka itu adalah sebetulnya untuk dipersiapkan untuk kuasa jahat. Tetapi karena Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak orang yang takjub, iblis berusaha mengacaukan. Tetapi dengan kuasa Allah begitu luar biasa, iblis diherdik, ya, diherdik sehingga kuasanya dipatahkan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, iblis berusaha menghancurkan kehidupan kita. Iblis berusaha membunuh kehidupan kita. Iblis berusaha untuk mencuri kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, siapakah yang dapat memampukan kita dibebaskan dari kuasa-kuasa jahat saat ini Bapak Ibu Saudara, selain tidak kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melakukan segala perkara Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Saudara, mari kita mau mengenal Tuhan Allah kita semakin hari semakin sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Karena kita supaya kalau kita mengenal Tuhan Yesus semakin hari semakin luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita akan tahu pekerjaan-pekerjaan kuasa roh-roh jahat yang akan mengganggu kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk menguasai, untuk mengherdik kuasa-kuasa roh jahat yang akan mengganggu kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut, karena kita saat ini sudah memiliki Tuhan Allah yang luar biasa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya. Iblis saja mengetahui Bapak Ibu Saudara, iblis tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang nantinya akan menghukum si iblis itu sendiri. Kita berpatut berbahagia, kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita saat ini tidak hanya sekedar takjub akan pengajarannya saja,
Tetapi kita lebih lagi, kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita semakin hidup sesuai kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara, akan banyak berkat-berkat yang akan kita terima, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan sudah mengalahkan kuasa jahat. Dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karyanya yang luar biasa di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang kami punya Allah yang luar biasa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih buat karya salib yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih. Sebentar lagi kami mau beraktivitas. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.